Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network ya. Silahkan disimak informasinya. Dan di sini saya juga sedang mining koin Pi saya ya teman-teman. Jangan lupa selalu klik tombol butternya agar teman-teman mendapatkan koin Pi ya. Nah di sini saya langsung mining ya teman-teman. Dan di sini ada iklan. Nah di sini saya juga belum mendapatkan undangan KYC teman-teman. Artinya di sini saya juga sedang menunggu undangan KYC ya. Dan di sini ada informasi resmi dari Core-Time teman-teman pada hari Pi yang kedua ya, tanggal 28 Juni 2022. Dan di sini langsung tampilannya berubah ya, berbeda ya teman-teman. Di sini tampilannya terbaru ya. Ini ada migration detail dan juga ada checklist. Dan di sini saya langsung akan buka informasinya ya. Di sini langsung saya klik saja teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Ini informasinya, langsung saja saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Untuk teman-teman yang ingin menerjemahkan, caranya sangat mudah sekali teman-teman, tinggal klik yang menu pengaturan ini ya. Nah di sini langsung saya contohkan untuk teman-teman pionir-pionir semuanya yang tinggal di wilayah Indonesia ya, ini bisa menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk pionir-pionir yang ada di wilayah Malaysia atau di negara Singapura, Cina, Vietnam, Inggris, dan juga di India ya, karena di sini pionir-pionir semuanya juga banyak yang dari India ya. Teman-teman bisa menerjemahkan ke dalam bahasa teman-teman semuanya ya, sesuai dengan yang teman-teman mau ya, sesuai dengan teman-teman di mana tinggal ya. Dan di sini saya terjemahkan bahasa Indonesia ya, klik yang otomatis subtitle ini ya teman-teman. Dan di sini terjemahkan secara otomatis. Nah, sini tinggal pilih saja bahasa yang ingin teman-teman pilih ya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Nah, dan di sini nanti akan ada bahasa Indonesianya teman-teman atau subtitlenya ya. Dan di sini akan langsung saya bahas ya. Silahkan disimak informasinya ya teman-teman. Oke rekan-rekan, silahkan disimak informasi update dari Core-Time ya. Di sini akan saya bahas. Sebagai bagian dari perayaan, kami berbagi dengan Anda banyak berita menarik tentang jaringan Pi ya, dan kami melihat masa depan kita bersama. Ini informasi langsung dari Core-Time ya teman-teman. Intinya jaringan telah tumbuh dan berkembang dengan kecepatan luar biasa, mencapai lebih dari 35 juta anggota yang terlibat. Didistribusikan secara luas di hampir setiap negara dan wilayah di dunia. Migrasi mainnet kami sedang berlangsung ya. Jadi di sini migrasi sedang berlangsung teman-teman. Sebagian besar jaringan dapat mengirimkan verifikasi identitas KYC menggunakan solusi KYC terdesentralisasi asli Pi. Dan jaringan Pi telah melampaui 1 juta pionir KYC ya. Artinya di sini untuk pionir-pionir yang lolos KYC saat ini ada 1 juta pionir ya teman-teman. Yang mana di sini banyak juga yang belum KYC ya. Pertama, migrasi Pi mainnet telah dimulai ya. Nah, dan di sini proses migrasi ke mainnet ini sedang berlangsung teman-teman. Perintis yang telah lolos verifikasi KYC dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah lolos KYC, teman-teman cek saja di daftar periksa mainnet untuk mengaktifkan saldo Pi Mobile transferable mereka untuk diantrikan untuk migrasi ke blockchain mainnet terlampir. Nah, jadi untuk mengaktifkan saldo transferable ya teman-teman. Lihat pengumuman migrasi mainnet yang ditautkan di layar beranda untuk detail tentang cara kerja migrasi ya. Di sini Core-Time juga memberikan petunjuknya ya teman-teman. Merupakan kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Jaringan Pi telah berupaya untuk membuat mata uang kripto
dapat diakses di seluruh dunia. Wah, ini sangat mantap sekali ya teman-teman. Jadi ini jaringan Pi, kemudian memungkinkan perintis untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Jadi di sini gratis teman-teman untuk mining Pi network, tidak perlu bayar-membayar ya. Dengan berkontribusi pada pertumbuhan jaringan, penyertaan, keamanan, desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur yang panjang. Artinya ini long life ya. Jadi untuk Pi network ini bersifat long life teman-teman. Artinya ini project jangka panjang ya. Jadi Pi network ini sangat mantap sekali untuk kedepannya teman-teman. Migrasi mainnet dari keseimbangan Pi memindahkan jaringan sekarang lebih jauh dari dalam kemajuan desentralisasi ini, dan lebih dekat ke visinya tentang ekosistem di mana perintis terlibat dengan lebih banyak aplikasi Pi, kasus penggunaan, dan utilitas. Jadi di sini untuk visi misi Pi network ini sudah terlihat ya teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya. Yang penting ingat periode tertutup ya, atau mainnet tertutup saat ini dirancang khusus. Jadi di sini untuk mainnet tertutup ini dirancang secara khusus oleh core team ya, untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Jadi di sini tujuan daripada mainnet tertutup ini untuk itu tadi ya teman-teman. Sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Dan jadi untuk komunitas ini berfokus pada utilitas ya, dan juga untuk pengembangan ekosistem teman-teman. Jadi di sini berfokus pada ekosistem ya. Sebagai bagian dari dukungan produk untuk migrasi mainnet, Pi network juga telah merilis versi baru dari Pi Wallet di sini ya, sebagai dukungan dari produk untuk migrasi tadi ya teman-teman. Versi ini tidak hanya memungkinkan transaksi mainnet untuk perintis, tapi juga memiliki antarmuka pengguna yang ditingkatkan, yang disesuaikan untuk perintis untuk melacak status migrasi mainnet mereka. Melihat penguncian mereka di blockchain dan mengirim Pi dan menerima Pi dari perintis lain menggunakan dompet publik mereka, alamat di blockchain mainnet. Kami sangat senang melihat fungsionalitas dompet beraksi ya. Ini informasi yang mantap sekali dari core team teman-teman. Beritahu kami pendapat Anda, karena kami selalu tertarik untuk mendengar tanggapan Anda. Jadi di sini berikan imbal balik tentang aplikasi Pi network ya teman-teman, dan juga tentang kinerja daripada core team selama ini ya dalam mengembangkan Pi network. Berita bagus lainnya untuk Pi network adalah proses KYC yang dapat diskalakan, yang memungkinkan migrasi mainnet dimulai. Bagi KYC, jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas seperti Pi adalah masalah yang sangat sulit dan mahal. Karena di sini KYC di berbagai negara ya, memverifikasi identitas jutaan orang dari lebih dari 230 negara dan wilayah. Jadi di sini banyak sekali ya perintisnya, memegang berbagai jenis dokumen ID dalam berbagai bahasa. Lahir dari kurangnya alternatif yang lengkap dan layak di dunia. Solusi PKYC adalah desain unik dan eksklusif yang menggabungkan otomatisasi mesin dan kekuatan komunitas Pi itu sendiri ya, atau validator teman-teman, dalam memvalidasi ya untuk proses KYC. Untuk memecahkan masalah sulit ini secara asli, mencapai skalabilitas dan cakupan geografis yang diinginkan.
Solusi KYC asli ini bebas biaya fiat untuk semua anggota ya, adalah salah satu upaya besar kami untuk memenuhi janji kami tentang keadilan, inklusivitas, dan utilitas untuk perintis. Jadi di sini untuk KYC itu tidak menggunakan mata uang fiat teman-teman. Artinya di sini untuk aplikasi Pi Network ini bersifat gratis ya. Dan kontribusi Pi kepada dunia dengan kemampuan memverifikasi jaringan sosial terdistribusi yang besar, mendapatkan dunia siap untuk era Web 3-nya. Jadi di sini Pi Network akan menuju kepada Web 3 ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjutkan. Perintis, dengan senang hati kami melaporkan bahwa Pi KYC asli yang terdesentralisasi sedang diskalakan seperti yang diharapkan. Jadi untuk informasi KYC ini sangat ditekankan oleh Kortem ya teman-teman. Lebih dari 1 juta perintis kini telah berhasil melakukan KYC ya. Di sini saat ini ya sudah 1 juta perintis sudah KYC. Ini merupakan pencapaian yang menggembirakan, mengingat solusi KYC Pi massal baru dirilis pada bulan Maret ya. Jadi pada bulan Maret sampai sekarang sudah ada 1 juta pionir yang lolos KYC teman-teman. Lebih dari setengah dari semua perintis sekarang memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Meskipun akan membutuhkan waktu tambahan untuk berhasil melewati semua orang ya. Jadi di sini KYC ini sangat diperhatikan Kortem ya. Lebih dari 125.000 validator KYC manusia aktif ini setiap hari. Jadi menunjukkan kekuatan upaya crowdsourced dan desentralisasi komunitas Pi untuk terus memproses aplikasi KYC. Lebih dari 203 negara di bootstrap dengan validator yang mewakili sekitar 92,6% dari populasi global. Sangat mantap sekali ya teman-teman informasinya. Dan dengan ini lebih dari 90.000 aplikasi KYC dapat diproses setiap hari. Di sini langsung dari Kortem ya teman-teman. Yang sebenarnya diperkirakan akan meningkat karena permintaan KYC dan validator yang terus bertambah. Kecepatan validasi aplikasi KYC biasanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari dan dapat memakan waktu hanya 10 menit. Jadi saat ini KYC sudah berlangsung dengan sangat cepat sekali ya teman-teman. Selain memecahkan masalah KYC yang sulit, untuk jaringan Pi KYC adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja. Jadi di sini Kortem menemukan kesulitan tentang KYC ya. Komunitas asli yang terdesentralisasi di masa tenaga, di mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitas nyata dibuat untuk Pi tanpa melibatkan mata uang fiat ya. Jadi di sini Kortem tidak melibatkan mata uang fiat ya dalam proyeknya ini. Dengan KYC kami membayangkan ekosistem aplikasi yang mematuhi hukum dan berbasis utilitas. Jadi di sini Pi Network ini juga taat akan hukum internasional ya teman-teman, yang terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari jutaan atau kemudian miliaran perintis ya, yang mana di sini sudah mencapai 35 juta perintis teman-teman, sebagai jaringan cryptocurrency yang benar-benar terdistribusi secara luas. Sekarang berikut adalah beberapa pembaharuan umum dan kemajuan tentang jaringan secara keseluruhan. Nah, seperti yang kami umumkan sebelumnya, kami memiliki lebih dari 35 juta perintis yang terlibat. Sangat mantap sekali, didistribusikan di lebih dari 230 negara dan wilayah, dan lebih dari 20.000 node Pi testnet.
core team terus berkembang dengan lebih dari 40 orang saat ini. Jadi core team di sini sudah ada 40 orang atau sudah ada 40 anggota ya teman-teman, bekerja di teknologi, produk, ekosistem, dan komunitas Pi Network, dan banyak lagi ya. Ini tentang kinerja daripada core team ya teman-teman, yang sudah berjumlah 40 orang. Juga komunitas Pi memiliki lebih dari 250 moderator sukarelawan yang membantu pionir dalam lebih dari 50 bahasa di ruang obrolan Pi. Jadi di sini aplikasi Pi Network di kolom chat itu ya, itu ada 50 bahasa teman-teman. Dan juga ada 250 moderator ya. Dan terima kasih kepada setiap pionir yang telah membantu Pi Network berkembang hingga seperti saat ini. Jadi core team juga mengucapkan terima kasihnya kepada para perintis ya. Sekarang perintis melakukan KYC dan memigrasikan saldo mereka ke mainnet. Fokusnya adalah membangun closed mainnet atau mainnet tertutup, mendorong ekosistem Pi ke depan. Ingat, apa arti periode jaringan tertutup ya? Mainnet saat ini. Ini memungkinkan jaringan memiliki waktu untuk memverifikasi identitas dan memigrasi jutaan perintis ke mainnet. Sementara komunitas berfokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Itu tadi yang disampaikan oleh core team ya teman-teman. Informasi secara resmi ya pada hari Pi yang kedua, melalui pembangunan dan penggunaan aplikasi Pi baru, mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Wow, jadi mantap sekali ya teman-teman. Mainnet SDK akan segera dirilis setelah cukup banyak orang bermigrasi untuk memungkinkan aplikasi diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi pada dasarnya untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas dan core team. Informasi yang sangat luar biasa sekali ya. Perintis yang telah bermigrasi ke mainnet akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Wow. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis ya. Jadi core team saat ini sedang mengembangkan, sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan secara bertahap diaktifkan. Kami tidak sabar untuk melihat aplikasi komunitas seperti beberapa pemenang Pi Hackathon pada tahun 2021 serta beberapa aplikasi core team untuk semua online untuk digunakan oleh perintis. Selain itu, Pi Network dengan senang hati mengumumkan bahwa kami juga akan menyelenggarakan hackathon online terukur yang sedang berlangsung ya. Karena core team mengubah aplikasi Brainstorm menjadi sistem hackathon scalable otomatis yang melibatkan proses tinjauan sejawat yang buta. Jadi di sini core team merubah aplikasi Brainstorm ya menjadi sistem hackathon scalable yang otomatis teman-teman. Jadi dirombak oleh core team ya untuk Brainstorm, dan sistem hackathon yang sedang berlangsung dimaksudkan untuk lebih memunculkan pengembangan komunitas yang sangat baik dan mendukung ekosistem aplikasi secara keseluruhan. Juga sebagai bagian dari perayaan Pi Day kedua, kami akan mengadakan festival Pi Art online.
Jadi akan ada festival Pi Art online ya teman-teman, yang menampilkan kreativitas dan semangat pionir untuk Pi. Secara keseluruhan dengan upaya dari masing-masing perintis, moderator, validator KYC, dan juga core team, kami telah sampai pada momen bersejarah yang menarik ini. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan untuk Pi Network. Karena kami mentransisikan ekosistem Pi menjadi ekosistem yang berfungsi penuh di blockchain mainnet. Dan perintis kami ingin menekankan bahwa tidak pernah ada jalan pintas menuju kesuksesan yang abadi. Artinya semuanya butuh proses ya teman-teman. Ini langsung core team yang menjelaskan ya. Apakah itu untuk individu atau jaringan, apakah itu dalam sejarah atau saat ini ya, tentunya tidak ada yang instan. Dan semuanya juga membutuhkan proses teman-teman. Apakah itu kripto atau non kripto. Hal-hal besar membutuhkan waktu dan upaya yang gigih untuk dibangun. Kami berharap semua pionir memiliki semangat yang sama, melihat melalui kebisingan pasang surut dunia luar, terus membangun fokus pada substansi dan bertahan di saat baik ataupun buruk ya. Jadi di sini Pi Network akan tahan krisis dan resesi ya teman-teman. Artinya Pi Network ini dipersiapkan agar stabil ya. Jadi ini sangat mantap sekali, yang mana tentunya juga butuh proses ya untuk menciptakan sendiri apa yang ingin kami capai ya. Jadi di sini visi misinya sudah sangat jelas sekali tentang Pi Network itu sendiri ya. Terima kasih semuanya, semua pionir sekali lagi atas dukungan, dedikasi dan keterlibatan Anda yang berkelanjutan dalam perjalanan Pi bersama kami. Jadi di sini core team juga mengucapkan kepada semuanya yang terlibat ya tentang Pi Network itu sendiri ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton ya. Itu tadi informasi resmi dari pihak core team ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil inti-intinya ya yang sudah disampaikan oleh core team. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan informasi dan pencerahan tentang hari Pi yang kedua ya. Jika teman-teman suka silahkan klik like dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih.